Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Ngarjo, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di dalam kelas ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk beliau kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada pagi hari ini atas waktunya, sehingga ada kegiatan ini saya bisa melakukan aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Lanjut, pengimbasan budaya positif pada modul 1.4. Tujuan dari pengimbasan ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membiasakan peserta didik untuk menanamkan disiplin positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah agar menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan bahkan mengganggu perkembangan emosi anak. Disiplin dapat dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Disiplin positif atau bisa disebut dengan kata lain budaya positif. Budaya positif yaitu upaya menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman dengan menerapkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah untuk membentuk pribadi murid yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Program disiplin positif dapat disebut juga dengan restitusi.
Program disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi sendiri memiliki arti. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendekatan restitusi menurut Diane Gusen itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Yang dimaksud penghukum di sini adalah dengan suara nada tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, seperti dalam kasus terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Hasilnya mungkin murid kita akan marah, dendam kepada kita, ataupun bisa juga agresif. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nada suara memelas, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Sebagai contoh, Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji pada Bapak tidak terlambat lagi. Kamu ini ya kok senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa. Hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, mata senyum jenaka. Jadi kita bisa mengekspresikan sebagai teman. Sebagai contoh, kata-katanya adalah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kan sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana dulu. Sehingga akan menghasilkan murid merasa akrab dengan kita atau dengan guru. Namun mereka memiliki ketergantungan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sebagai contoh, Andi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah tahu konsekuensinya? Iya, benar. Kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas tambahan. Yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara yang digunakan tidak kaku, mendekat kepada murid. Segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk yang kedua memvalidasi, tujuannya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari diri kita sendiri. Disiplin positif bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, yang dimaksud keyakinan kelas adalah siswa dapat merasa memiliki aturan itu sendiri. Dengan apa yang dibuat, dia akan merasa tanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN Ngarjo. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk budaya positif modul 1.4.
Saya persilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau saran untuk menambah wawasan kita semua. Monggo. Ya, untuk Bu Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil atas kesempatan dan waktunya telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan sebuah referensi saja Pak Wakil tentang diseminasi tentang budaya positif yang mana telah diikuti dalam modul 1.4 untuk CGP calon guru penggerak ini. Kalau budaya positif itu merupakan salah satu atau perilaku yang mana arti tersendiri budaya itu adalah suatu kebiasaan. Dan positif sendiri itu adalah sebuah perilaku yang baik. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang boleh kita implementasikan atau kita terapkan di sekolah atau lembaga kita masing-masing. Untuk melakukan budaya positif itu kita tidak bisa menerapkannya dengan sendiri, melainkan juga kita bisa menerapkannya melalui terutama dari guru, kerjasama berkolaborasi dengan guru antar sesama guru dan juga kepala sekolah serta warga-warga sekolah, yang mana di dalam warga sekolah tersebut juga ada seorang murid-murid kita, kemudian juga penjaga tukang kebun, dan itu juga harus kita rangkul, harus kita ajak untuk melakukan sebuah budaya positif. Apabila kita melakukan kolaborasi dengan baik, maka contoh atau penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita yang akan kita implementasikan nanti akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan kita melakukan budaya positif mulai dengan hal yang terkecil terlebih dahulu, yaitu di lingkungan ruang kelas kita masing-masing dengan melakukan keyakinan kelas. Kemudian kita juga boleh melakukan dengan restitusi. Apabila murid kita melakukan kesalahan itu, maka murid kita tidak langsung untuk mengambil jalan keluarnya, melainkan juga mengambil jalan melalui proses restitusi tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Latifah, baik sekali atas saran dan motivasinya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apa ada tambahan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu SDN Ngarjo. Dengan demikian saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, sebelum pelajaran kita mulai, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Oke, silakan kalian menuliskan keyakinan kelas menurut kalian agar pembelajaran berjalan lancar. Baik anak-anak yang sudah selesai, silakan ditempel ke depan. Gantian, Bapak Ibu gantian. Gantian, ditempel bagus. Oke. Ya, ditempel semua. Oke, sudah selesai semua ya? Nah, kita simpulkan dulu.
keyakinan kelas kita sepakati bersama ya. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Yang kedua, melaksanakan tiket kelas. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir, keenam, membuang sampah pada tempatnya. Setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Kita laksanakan supaya terbiasa berbudaya positif di sekolah. Sepakat anak-anak? Sepakat. Sudah, sepakat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin, saya murid SDN Ngarjo. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas yang saya buat sendiri dan kita sepakati bersama satu kelas. Kita bisa menerapkannya tanpa adanya paksaan karena keyakinan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa, saya siswa SDN Ngarjo. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas yang saya buat sendiri dan kita sepakati bersama satu kelas. Kita bisa menerapkannya tanpa adanya paksaan karena keyakinan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan